Assalamualaikum Bu Itra. Waalaikumsalam Bu Titin. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Titin. Baiklah Bu Itra. Sebelum memulai proses coaching, saya ingin menyampaikan bahwa saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan yang ingin melihat proses coaching Ibu hari ini dengan coaching nanti. Jadi, namun sebelum proses coaching Ibu dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai observer Bu. Yaitu tentang penilaian dalam observasi saya supaya Ibu juga lebih paham lagi. Jadi, Butra, nanti untuk penilaian ini menjadi acuan saya adalah dalam penilaian observasi ini saya berharap proses percakapan nanti itu sudah mendapat prinsip secara koks, yaitu pencitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian Bu, dan juga itu sudah juga memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi presensi atau yang penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching, yaitu dengan teknik bahasa. Sholawat Nabi merdu paling enak didengar saat kerja dan santai yang menenangkan hati dan pikiran. Saya berharap nanti dalam proses coaching ini Ibu waktu melakukan percakapan jangan lupa untuk melakukan dengan alur cerita ya Bu, yaitu ada tujuan umumnya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Itu adalah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya di dalam mengamati suatu proses coaching nanti. Bagaimana Bu? Jadi kalau Ibu paham, sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Untuk pertanyaan pertama ya Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan digunakan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa sekali. Berarti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dari berbobot, ya Bu ya. Jadi dari dua kompetensi tadi, bagian kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti Bu? Nanti untuk kompetensi yang spesifik Bu, saya akan mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada coach Bu. Kemudian saya bisa menemukan nanti di mana nanti ya Bu ya, kunci itu bisa menemukan sendiri Bu solusi yang tepat dari permasalahan yang beliau temui. Baik Mitra, dengan mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya. Dan untuk pertanyaan terakhir Mitra, itu perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait dengan indikator pencapaian yang dituju dalam proses percakapan? Indikator keberhasilan yang pertama Bu yang ingin saya tuju adalah waktu coaching. Saya akan menerapkan alur cerita Bu secara bentuk ya Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching sendiri Bu agar dapat gimana beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching nanti Bu. Kita Mitra, semoga dari indikator yang telah disampaikan terkait proses mengikuti indikator tadi, kemudian ide-ide dari coaching bisa tergali dengan maksimal dalam proses percakapan. Jadi hanya itu yang ingin saya sampaikan, dan selebihnya setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya Bu, terima kasih Bu. Apakah Ibu sudah siap? Alhamdulillah siap. Baik, silakan mulai proses coachingnya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam
tugas yang harus dikerjakan antara pekerjaan rumah dan waktu quality time dengan keluarga. Jadi Bu Amel ingin membicarakan tentang masalahnya susah ya Bu ya, mengambil waktu ya Bu ya antara pekerjaan dengan keluarga intinya ya Bu. Ngomong-ngomong dari percakapan kita hari ini nih, dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, apa yang Ibu Amel harapkan nantinya? Saya berharap Ibu ya, permasalahan saya ini, jadi tugas-tugas saya selesai tepat waktu, saya bisa memberikan waktu saya, uang saya untuk keluarga itu Bu ya. Nanti Bu Amel ingin pembicaraan kita ini Bu Amel ingin mendapatkannya bagaimana cara-cara Bu ya membagi antara waktu keluarga dengan bekerja dan bisa selesai tepat waktu. Nah dari itu apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang nih? Saya udah berusaha ya Bu ya, membuat daftar tugas ya setiap hari. Tapi daftar itu terlalu panjang ya Bu ya, dan membuat saya tidak fokus lagi, tambah bingung gitu Bu. Berarti sudah ada ya Bu ya kesempatannya membuat daftar tugas, tapi Ibu tidak fokus ya. Nah dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Ibu sekarang nih untuk mencapai tujuan dari masalah Bu Amel tadi? Di posisi 6 lagi Bu. 6 ya Bu ya, berarti tadi Ibu bilang posisi Ibu perlu 6 ya untuk mencapai tujuan. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri nih masalah ini munculnya dari mana Bu? Ya masalah ini munculnya dari tugas yang datang bertubi-tubi ya Bu ya. Ini belum selesai, nah tugas ini datang lagi. Yang ini baru mau disiapkan, datang lagi satu lagi. Karena pekerjaan di rumah juga banyak ya Bu ya, urus anak, ya sekolah, masak pagi-pagi mungkin ya Bu ya. Jadi mumet kepala ini Bu. Jadi dari pengamatan Ibu ya, berarti semua tugas yang ada di dalam ini terbuka ya Bu ya. Dan belum lagi urusan keluarga ya Bu ya yang harus dijalani. Nah dari itu apa langkah-langkah yang akan Ibu ambil lakukan? Saya sudah mulai mencoba ya Bu ya, membuat daftar tugas mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Nah dengan ada langkah-langkah itu, kira-kira apa kondisi ideal yang ingin Ibu Amel harapkan? Kondisi ideal yang saya harapkan itu tugas saya siap tepat waktu, keluarga saya bisa terperhatikan dengan baik, jadi seimbang antara tugas waktu untuk tugas dengan waktu keluarga. Itu kondisi idealnya ya Bu ya. Nah apa rencana Ibu untuk mencapai hal yang Ibu harapkan dari dia? Mungkin saya meminta bantuan dari teman sejawat yang mungkin ya Ibu ya, untuk mengevaluasi, merefleksi daftar tugas yang sudah saya buat itu Ibu. Nah berarti rencana Ibu adalah meminta bantuan teman sejawat ya untuk melakukan evaluasi, refleksi dari daftar tugas. Nah ada tak strategi lain Bu yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini? Mungkin saya berusaha ya Bu ya, memanage waktu ya, menggunakan waktu luang untuk kalau ada contohnya ketika jam kosong mengajar, mungkin saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Di rumah mungkin saya bisa memberikan waktu luang saya bermain dengan anak-anak. Ini tadi Bu Amel sudah bilang ya, yang membantu Bu Amel adalah rekan support ya. Kira-kira berapa lama waktu Bu Amel untuk menentukan rencana yang Bu Amel lakukan tadi? Kira-kira mungkin 1 minggu mungkin itu bisa Ibu ya. Kapan bisa Bu Amel mulai menerapkan rencana ini? Mungkin saya bisa menerapkan mulai besok ya Bu ya, insya Allah.
dari permasalahan saya, bagaimana saya bisa membagi waktu antara pekerjaan tugas dengan kelanjutan bersama keluarga. Wah ya Bu ya, ada hal lain yang Ibu akan sampaikan? Saya berharap Ibu ya, semua ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang saya harapkan bisa tercapai. Terima kasih atas semua sharing dari ini. Saya Bu Amelia, saya senang mendengarkan cerita Ibu hari ini. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya menunggu informasi terbaru ya Bu dari Ibu tentang rencana Ibu tadi. Semoga terlaksana sesuai dengan yang Ibu harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Putra, saya sudah mengamati proses percakapan dengan coach tadi terkait proses komunikasinya. Ini ada beberapa catatan. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Apakah boleh? Baiklah Putra, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan selama melakukan coaching dan apa indikator pencapaian jadi apa ya? Dan apa yang Ibu sampaikan tadi sangat sesuai dengan ya. Agar bisa memaksimalkan dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi sesuai dengan peran dari catatan yang saya catat ini ya Bu ya, juga sudah maksimal dengan baik. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah melakukan catatan, di mana Ibu Ira tadi memulai dengan tujuan, prioritas, jadi alhamdulillah ya Bu ya, dari ya baiklah Bu, berarti kehadiran tadi itu menjadi harapan Ibu untuk saya berharap